88,2 FM Hot Radio Trias Bells Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hotners. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari Kamis manis ya. Ketemu lagi sama Mila yang manis pastinya. Ini ngalem dewek ya kalau bahasa Serangnya nih. Di hari ini, di hari Kamis, tepat di edisi siar Kamis ya, 10 Agustus 2023. Kita ketemu lagi di hari yang cerah, di hari yang baik ini tentunya semoga hari ini menjadi hari yang baik juga untuk Hotners ya. Dan semakin baik juga nih kalau kita nggak sendirian ya, karena sendiri itu sepi katanya nih. Kalau kata anak senja sih sendiri itu sepi ya. Nah, biar nggak sendirian nih, Mila kali ini ditemenin sama narasumber kita nih, Hotners, yang kali ini bakal nemenin kita selama 1 jam ke depan ya, di Hot Podcast ya, di program Bicara, bincang apa saja yang sudah diwakilkan oleh Bapak Zainuddin, selaku Wakil Direktur Binmas Polda Banten. Halo, Halo, Bang Zainuddin. assalamualaikum Hotners. Ini biasa disebut dipanggil Bang Zai Bang ya. Zai ganteng. Bang Zai ganteng ya. Oke, seru banget ini pastinya. Nggak cuman Bang Zai aja, tapi juga kita ditemenin sama Ibu cantik ya. Halo Ibu Ade Yuliasi. Halo juga Mbak, selamat pagi sahabat Hot Radio ya. Hotners. Hotners Ya. Radio. Bersama dengan Ibu Ade ya, dengan Bang Zai kita bakalan ngobrol-ngobrol ya seputar saber pungli dan juga polisi RW. Ini seru banget pastinya ya, Bang Zai dan Bu Ade di sini bakalan nemenin kita selama 1 jam ke depan ini di program Bicara. Jadi buat Hotners yang mungkin mau tanya-tanya bisa banget di live Instagram kita. Silakan ditanyain aja nih seputar pungli, seputar polisi RW mungkin ya, atau mungkin keresahan-keresahan hatinya terkait dengan pungli yang mungkin bisa kita tampung ya. Ada Bang Zai, ada Bu Ade yang bisa kita tanya-tanya nih. Jadi udah ada narasumber yang kece banget di sini. Jangan lewatin kesempatan ini. Tetap stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio karena kita bakal balik lagi sama Bang Zai dan Bu Ade. So, stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. 88,2 FM Hot Radio, Trace Bells Music, Hotners. Balik lagi sama Mila dan kedua narasumber kita yang spesial hari ini ya. Ada Bang Zai dari Wakil Direktur Binmas Polda Banten. Dan ada juga dari Ibu Adi Yuliasi ya, yang kali ini Mila bakal kulik nih seputar pungli atau pungutan liar ya. Dimana pungli ini pastinya untuk Hotners cukup meresahkan ya, apalagi beberapa masyarakat memang kadang jadi korban pungli nih Bang. Nah, Betul, kita betul. bakalan kulik nih dari Bang Zai yang udah ahli dalam menangani perpunglian nih ya. Kita bakalan tahu dan harus bisa memberantas yang namanya pungli ini dengan adanya namanya saber pungli ya. Jadi buat sahabat buat Hotners nih yang mau tahu tentang obrolan kita kali ini bisa banget buat gabung di Instagram kita di @hotradio_serang. Nah, itu Hotners juga bisa tanya-tanya langsung ya di kolom komentarnya untuk mengutarakan apa yang dirasain, apa yang ditanyain gitu ya. Itu bisa banget di kolom komentar, nanti kita bakal bacain ya. Oke deh, kali ini sebelum kita masuk lebih jauh ya, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih pungli itu. Mungkin Bang Zai bisa jelasin ya, apa sih sebenarnya pungli itu? Baik, terima kasih Mbak Mila dan Hotners sekalian. Bahwa pungli itu adalah pungutan liar. Kalau saber pungli itu sapu bersih pungutan liar. Artinya kalau saber pungli itu adalah timnya ya. Kenapa ada dibentuk tim saber pungli? Karena ternyata kita tahu di Indonesia ini yang sangat meresahkan, kemudian kejahatannya tertata, sistemik, yaitu korupsi ya. Tindak pidana korupsi dengan pungli sedikit berbeda, bahkan tipis sekali bedanya gitu ya. Beti ya, Ya Bang, beti lah beda ya. Tapi bukan besti ya. Ya, itu dia. Ya, jadi kalau tindak pidana korupsi itu dia skalanya besar. Kemudian aktor intelektualnya juga itu orang yang punya pejabat. Artinya dia kedudukannya punya jabatan yang tinggi atau yang kuat lah ya gitu. Nah, sedangkan kalau pungli ini dilakukan oleh masyarakat dan atau krocok-krocok kalau di dinas instansi lembaga gitu.
Contoh misalnya yang tadi masyarakat misalnya melakukan pungli. Misalnya Mbak Mila mau lewat satu jalan tertentu, misalnya dipagar, di stop, kemudian dipinta uang kalau lewat sini harus bayar misalnya 10.000, 20.000. Padahal itu jalan negara, jalan umum gitu kan, bukan jalan nenek moyang dia kan gitu. Kemudian ada juga beberapa waktu yang viral itu, ada ketika supir truk bawa muatan di stop naik motor sama oknum tertentu kan masyarakat, kemudian dipinta uang 50.000, 100.000, dan seterusnya lah ya gitu loh. Nah itu yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau yang dilakukan oleh kroco-kroco di lembaga pemerintah dinas instansi ya, misalnya oleh PKK ya, atau mungkin oleh golongan-golongan 1, 2 gitu ya. Tapi banyak gitu loh dan sering. Nah ini jadi masalah juga kan. Kalau banyak sering lama-lama ya menggunung juga kan. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya. Iya. Nah untuk itu pemerintah tahu betul berbagai masyarakat banyak memberikan kadang-kadang informasinya kan lewat TikTok dan lain sebagainya gitu kan. Jadi di media sosial viral-viral gitu loh. Nah, untuk menjembatani itu maka pemerintah membuat tim saber pungli langsung melalui peraturan presiden ya. Kemudian yang menjadi komandan itu Menko Polhukam ya. Di bawahnya itu ada kepolisian, ada juga dari Pemda, ada dari instansi lainnya ya gitu supaya ini lengkap. Sama halnya juga dengan KPK gitu kan. Kalau KPK kan terdiri dari beberapa lembaga juga ya. Karena ini sifatnya untuk menangani khusus pungli, diharapkan masyarakat yang melihat atau mungkin yang jadi korban ya segera melaporkan kepada kita selaku petugasnya gitu ya, kepolisian. Yang jadi masalah ini kadang-kadang masyarakat tidak aktif. Dia kadang-kadang tahu di situ ada pungli, melihat ada pungli, tapi nggak mau lapor. Padahal kalau dia tahu, melihat ada kejadian atau ada perbuatan tercela, perbuatan pidana di situ, dia secara agama sendiri sudah kena dosa dia, ya kan? Karena tidak menegakkan nahi mungkar. Setidak-tidaknya dia memberikan laporan, pemberitahuan kepada aparat setempat atau yang terdekat gitu ya. Nah, untuk mengemas supaya masyarakat itu cepat memberikan akses kepada aparat, maka Kepolisian Republik Indonesia menjembatani itu, memfasilitasi dengan membentuk polisi RW. Nah, polisi RW ini polisi yang ditempatkan di RW-RW setempat gitu kan. Bu ya oh masa sudah ditempatkan ada polisi RW, ada polisi babin gitu kan, ada polisi yang di kantor masih juga nggak lapor berarti keterlaluan. Kalau kata Roma Irama terlalu kan gitu kira-kira ya Mbak Mila ya. Oke. Nah, tapi menyinggung dari yang Bang Z tadi bilang kalau masyarakat ini memang kurang aktif gitu ya. Nah, apakah mungkin ada unsur ketakutan gitu karena lapor ke polisi? Karena mungkin masyarakat sering dapat mitos nih katanya ya kalau untuk di polisi sendiri. Betul. Kalau kita lapor sapi hilang yang hilangnya juga bukan cuma sapi ya. Gitu katanya. Ya mungkin bisa aja itu kita nggak bisa menampik juga ya. Di antara sekian pegawai atau karyawan atau petugas itu kan mungkin ada aja oknum tertentu ya gitu. Tetapi dengan dia memberitahukan kepada kita, kepada atasannya atau apa anggota Polri yang lebih tinggi misalnya ada yang melakukan kejahatan gitu, itu kalau di kepolisian langsung segera ditindaklanjuti. Nggak ada di kepolisian, apapun pangkatnya, langsung diproses secara hukum. Di kepolisian itu sampai bintang 3 pernah diproses secara hukum. Mohon maaf saya kasus sebutkan lah ya. Ada kabar reskrim, kemudian kemarin kan rame juga mantan Kapolda, kemudian Kadipropam dan lain sebagainya ya gitu. Apalagi yang kerocok-kerocoknya. Dan tiap tahun di kepolisian itu kalau ada anggota melanggar pasti diproses dan dipecat. Setiap tahun. Di instansi yang lain boleh dicek. Belum tentu tidak setiap tahun anggotanya atau personel dipecat. Hanya di kepolisian.
ya kan? Nah, artinya begitu transparannya lembaga kepolisian ini, karena kita tunduk kepada peradilan umum. Nah, jadi kalau misalnya dia salah, di samping dia mendapat sanksi administrasi, sanksi disiplin, juga dia sanksi pidana. Kalau dia melaksanakan tugas, misalnya melanggar kode etik, sanksinya lebih besar lagi. Nah, contoh misalnya kemarin yang viral di Medan ya, ada yang gara-gara anaknya ribut itu kan, dia membiarkan begitu aja diproses di PTDH. Bayangkan, coba masyarakat yang menyaksikan langsung misalnya ada tindak pidana itu nggak melaporkan, sama perlakuannya seperti ke anggota Polri yang di sana itu kan, HS itu kan, mungkin repot juga. Oke. Artinya kita begitu undang-undang peraturan di kepolisian itu begitu ketat gitu loh. Makanya kalau masih ada yang melanggar, ya itu udah resiko dia gitu kan. Dan kita buka secara transparan gitu loh. Oke. Kalau terkait tadi ada mitos misalnya, ya mudah-mudahan itu dulu ya. Mudah-mudahan gitu. Kalaupun misalnya masih ada sekarang laporkan biar kita kikis habis. Tapi pasti setiap laporan masyarakat apapun itu akan ditindaklanjuti. Pasti itu saya bisa pastikan pasti. Oke. Nah, walaupun kepastian hanya milik Allah ya, tetapi secara administrasi saya pastikan itu ya gitu. Oke deh. Ini yang ngomong sendiri ini Wakil Direktur Binmas Betul. Polda Banten nih ya, Betul. buat Hotners ya. Jadi udah dijamin kalau kita ngelapor terkait dengan adanya pungli di suatu daerah, ini bisa banget buat langsung diproses ya Pak ya. Dan insya Allah ini menjadi jalan untuk kita bisa memberantas yang namanya pungli nih Hotners. Jadi saling bersama kita untuk memberantas pungli. Kalau cuma Poldanya aja yang bergerak, masyarakatnya yang bergerak ya percuma juga ya Pak ya. Berat juga. Nah, Nanti itu. dibilang kriminalisasi. Ya kan? Iya, Gitu. Maka untuk menghindari adanya kriminalisasi, maka kita harapkan masyarakat itu proaktif. Gitu. Oke, ini seru banget nih ngomong sama Bang Jay ya. Nanti kita akan lanjut lagi nih, kita akan dengar pandangan dari Bu Ade sendiri ya untuk pungli. Tapi setelah jeda-jeda yang berikut ini, jangan kemana-mana Hotners, tetap stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. 88,2 FM Hot Radio, Trace Bells Music Hotness. Kembali lagi bersama Mila dan juga ada Bang Zaid dan Ibu Ade yang masih di sini. Masih seputar pungli ya. Kayak tadi udah jelasin sama Bang Zaid sendiri. Dari Polda Banten punya yang namanya program polisi RW. Mungkin untuk Hotners yang belum tahu ya, ini wajib banget buat tahu kalau sekarang kita tuh bisa banget nih buat lapor dan lebih deket lagi ya, karena nggak perlu yang namanya kita harus ke pusat untuk Polda Bantennya sendiri untuk lapor ya, karena di setiap RW ini udah ada yang namanya polisi RW. Nah, tapi ngomongin soal masalah melapor nih ya, mungkin kita bisa banget nih buat lapor juga sama orang-orang yang bisa kita kasih aspirasinya gitu ya. Kali ini Mila bakal minta pandangan dari Ibu Ade Yuliasih ya. Dimana Mila dengar juga nih Ibu Ade ini lagi mencalonkan dirinya sebagai caleg DPD RI Banten ya. Nah ini kita bisa banget nih buat tanya-tanya yang bersama dengan orang yang sudah sering berkecimpung di dunia masyarakat ya. Apalagi Bu Ade pastinya udah bolak-balik masuk ke daerah-daerah ya Bu ya, yang betul. Mungkin sering banget nih buat dengar yang namanya keluhan masyarakat tentang pungli. Nah, untuk Bu Ade sendiri gimana sih pandangan Ibu terkait dengan adanya pungli di Provinsi Banten nih khususnya gitu? Silakan.